Hai hai hai, balik lagi di RWPP Plot. Pertemuan Sanraku yang tak terduga, Laykagon kembali muncul. Apa yang akan Sanraku lakukan? Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier, episode 36. Ih, wibu. Kemunculan Laykagon berhasil ditebak oleh klan SF Zoo. Kini Sanraku kembali bertemu dengan Laykagon. Tapi yang mengincar Laykagon sebenarnya adalah Animalia. Animalia segera memberi perintah untuk melakukan formasi taktik anti naga. Sementara Sanraku dan Psycho Zero untuk saat ini hanya bisa memantau. Taktik anti naga dimulai. Para pembawa perisai menjadi garda terdepan sebagai pemberi bab pertahanan. Dan juga mengarahkan 10 debuff termasuk Animalia. Laykagon memulai serangan. Satu pembawa perisai ditabok Laykagon sampai sekarat. Di saat para pemegang perisai menahan serangan Laykagon, selanjutnya giliran para debuff atau pemberi efek lemah menyerang dengan skill bernama Atlas Beam, di mana itu merupakan skill untuk menjerat Laykagon. Tapi jeratan itu belum cukup kuat untuk menahan Laykagon, tapi belum menyerah. Serangan Atlas Beam kedua kembali dilancarkan dan lagi-lagi berhasil menjerat Laykagon. Dikatakan jika taktik ini adalah taktik yang digunakan untuk melumpuhkan naga. Terakhir, giliran Animalia dengan skill bernama Hand of Tartaros. Skill itu mengeluarkan 2 tangan raksasa untuk menahan Laykagon. Di mana sihir ini memberi efek lumpuh selama 1 menit. Dengan ini, Laykagon berhasil ditangkap. Tapi Sanraku sendiri melihat Laykagon masih terlalu santai. Dia curiga jika Laykagon masih menyimpan sesuatu. Tiba-tiba, awan menyelimuti sinar bulan, membuat cahaya bulan hilang dan menyebabkan kegelapan. Sesuatu tampak muncul dari Laykagon. Sanraku menyadari itu. Animalia pun menyadari ada sesuatu di langit. Tiba-tiba muncul sosok Laykagon dari kegelapan malam. Akibatnya Animalia terkena serangan telak. Dia digigit Laykagon. Yang lain pun menyaksikan jika Laykagon ada 2. Animalia sudah tamat. Dia dihabisi oleh bayangan dari Laykagon. Ini adalah kemampuan dari Laykagon, di mana dia bisa berpindah dan muncul di mana saja melalui bayangan. SF Zoo dihabisi semua. Alhasil, tubuh Laykagon sekarang terbebas. Kini, giliran Sanraku dan Psycho Zero untuk melawan Laykagon. Tapi di satu sisi, Sanraku khawatir jika Psycho Zero juga ikut melawan Laykagon, karena bisa saja dia mendapatkan skenario unik bonus. Apalagi Psycho Zero berasal dari klan Swordstroke yang sangat mengincar Laykagon. Dengan Psycho Zero di sini, Sanraku khawatir jika informasi tentang Laykagon akan bocor. Untuk mencegah itu, Sanraku berencana bermain jelek agar dia cepat mati. Tapi ada keraguan dalam diri Sanraku tentang etika bermain game.
Tapi Sanraku tidak punya pilihan lain. Sampai akhirnya Psycho Zero melihat Sanraku begitu tertekan, seperti menahan-nahan untuk bertarung penuh. なのに今のヒズトメ君はなぜか目の前の宝石を全力で掴もうとして。 Psycho Zero berkata, jika dari semua anggota Schwarzkopf yang lain, Psycho Zero tidak terlalu terobsesi dengan Lycagon. Dia cuma ingin mengalahkan Lycagon seperti monster-monster yang lain. Psycho Zero hanya ingin menikmati pertarungannya dengan sepenuh hati, tak peduli menang atau kalah. 勝てる勝てないじゃなくて、今この瞬間このゲームを全力で楽しみましょう。 Mendengar itu, Sanraku menjadi sadar atas kesalahannya, di mana seharusnya dia bermain game untuk menikmatinya. Akhirnya, belenggu dalam hati Sanraku terbuka, dan sekarang Sanraku akan bermain dengan serius. Dia mengajak Psycho Zero untuk bekerja sama dan pertempuran dimulai. Ronde kedua, Sanraku melawan Lycagon. Episode ini selesai. Sanraku dan Psycho Zero bekerja sama menghadapi Lycagon. Meski menyerang bergantian, tapi pedang dan skill Psycho Zero tidak mampu menembus kulit tebal dari Lycagon. Sanraku berencana sebagai umpan, sementara Psycho Zero akan menyerang. Tapi saat Sanraku terpojok, tiba-tiba Lycagon mengeluarkan bayangannya dari kegelapan dan menerkam Sanraku. Tapi untungnya Sanraku bisa menghindar. Sanraku pernah melihat serangan bayangan Lycagon saat melawan SF Zoo. Makanya Sanraku bisa menebak arah serangan Lycagon. Tapi mereka harus waspada saat cahaya bulan tertutup dan semua area menjadi gelap. Saat itulah serangan Lycagon susah ditebak. Psycho Zero kembali melancarkan serangan. Kali ini skill Apocalypse. Serangan itu membuat Psycho Zero menjadi incaran Lycagon. Sehingga sekarang giliran Psycho Zero yang akan jadi umpan dan Sanraku yang menyerang. Tapi yang terjadi adalah bayangan Lycagon menyelinap dari belakang Sanraku. Sanraku yang menyadarinya dengan mudah menghindar. Tapi itu adalah jebakan untuk Sanraku, karena saat Sanraku menghindar, dia disergap oleh Lycagon dan Sanraku bisa menghindar. Lebih tepatnya Sanraku masuk ke inventory saat dia diserang. Sanak-san, shigaimasu. Sanraku menyadari jika Lycagon sengaja menyembunyikan kemampuannya untuk melintasi kegelapan. Dia juga sadar jika Lycagon memahami kata-katanya dan sengaja bermain-main dengan Sanraku. Pertarungan berlanjut. Sanraku menggunakan taktik rahasia Forval, cermin pudar. Sanraku membuat bayangan dirinya untuk menjadi penarik perhatian. Sanraku dan Psycho Zero segera membuat rencana saat perhatian Lycagon teralihkan. Sanraku mengakui jika dia tidak punya serangan bagus untuk melawan Lycagon. Tapi Psycho Zero bilang jika dia punya satu kartu as. Alasan kenapa Psycho Zero dikatakan sebagai attack master adalah karena dia mempunyai serangan berdaya hancur terkuat di Shangri-La Frontier. Jika serangan Psycho Zero bisa mengenai Lycagon, mungkin itu akan efektif untuk mengalahkan Lycagon. Tapi untuk menggunakan kemampuan itu, Psycho Zero butuh memenuhi syarat yang cukup rumit. Tapi dengan bantuan Sanraku, Psycho Zero yakin bisa melakukannya. Demo ima nara Sanraku-san ga ireba keshite fukanou de wa nai hatsu desu. Sanraku yang mengetahui itu cukup bersemangat. Sanraku bertaruh untuk kartu as Psycho Zero. Penarik perhatian Lycagon sudah hilang, tapi Sanraku sudah bersiap dengan Gilda Brill. Dengan serangan Argeldrum,
Sanraku menuju wajah Leikagon dengan telak. Tapi tentu saja satu serangan tidak cukup untuk menumbangkan Leikagon. Sanraku terus memancing Leikagon untuk menyerang. Dan terungkap syarat penggunaan serangan pamungkas Psycho Zero adalah menggunakan skill Apocalypse dan Katastrofi masing-masing 5 kali, di mana kedua skill ini adalah dua skill yang bertolak belakang. Saat menggunakan Apocalypse, zirah Psycho Zero berwarna putih, namun saat menggunakan Katastrofi, zirah Psycho Zero menjadi hitam. Serangan seperti itu juga akan mudah menarik perhatian Leikagon, sehingga Sanraku harus lebih agresif agar menarik perhatian Leikagon. Tiba-tiba cahaya bulan tertutup. Di saat itulah bayangan Leikagon menyergap Sanraku. Tapi Sanraku bisa menghindarinya dengan masuk ke inventory. Itu membuat Sanraku kesal, karena jika bayangan Leikagon tidak diatasi, itu sama saja menunggu ajal. Saat Sanraku kesal dan melempar barang-barangnya, tak sengaja Sanraku melihat alat yang diperbaiki Bilak bereaksi dengan salah satu item pada inventory. Sanraku kini mempunyai rencana. Sementara itu Psycho Zero tengah menghadapi Leikagon. Dia terlihat kesusahan. Tak lama Sanraku datang dan langsung menggunakan skill cermin pudar. Tapi ada yang berbeda dengan Sanraku. Kini dia menggunakan helm zirah spesial non-standar Adebane. Meski hanya bisa menggunakan helmnya saja, tapi Sanraku bisa memanggil dan menggunakan robot burung taktis non-standar Suzaku. Sementara itu, Psycho Zero menyadari jika dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan menyerang Leikagon. Saat perhatiannya teralihkan, Psycho Zero langsung melancarkan serangan Katastrofi. Sementara itu, Sanraku memberi perintah kepada Suzaku untuk melakukan sesuatu. Suzaku yang paham langsung terbang ke langit. Sanraku kembali ke pertarungan. Dia kembali menjadi umpan Leikagon, sementara Psycho Zero merequest skillnya. Sanraku lalu menggunakan skill Firing Up. Sanraku meluncurkan sebuah kristal, tapi dihindari Leikagon. Tapi bukan itu rencana Sanraku. Kristal yang tertancap di puing-puing langsung diberi skill Glowing Up, sehingga kristal itu membesar dan menghantam kepala Leikagon. Tapi saat awan akan menutupi bulan, Psycho Zero mengingatkan Sanraku, jika itu terjadi, bayangan Leikagon akan menyatu dengan kegelapan. Tapi Sanraku sudah punya rencana untuk mengatasinya dengan menggunakan Suzaku. Di mana perintah yang diberikan Sanraku untuk Suzaku adalah membersihkan awan agar tidak menutupi cahaya bulan. Suzaku melakukan tugasnya dengan berputar menghalangi awan menutup bulan. Serangan bayang Leikagon sudah tidak mempan. Sanraku bisa melihat serangan itu. Dan tibalah giliran Psycho Zero untuk menyerang. Apocalypse dengan telak mengenai Leikagon, tapi Leikagon menghempaskan Psycho Zero. Dan episode ini selesai. Dibuka dengan memperlihatkan Enmul bersama seseorang yang sepertinya Akane. Tujuan mereka adalah ke tempat Sanraku berada, karena Akane yakin dia mengenal Sanraku. Sementara itu, di tempat pertarungan, Psycho Zero yang terhempas cukup keras membuat dia tidak bisa bergerak. Sanraku yang panik segera menyerang Leikagon agar perhatian Leikagon teralihkan.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya, di mana Laykagon mengabaikan Sanraku dan mengincar Psyga Zero. Gawatnya, Psyga Zero belum sempat memulihkan diri sehingga pedang dan zirahnya terasa berat. Sambil berlari, dia harus menghindari serangan dari Laykagon. 剣がいつもより重く感じる。体が重い。 Tidak mau menyerah, setelah melihat perjuangan Sanraku, Psyga Zero memutuskan untuk bertarung. Tapi saat dia akan mengayunkan pedangnya, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Tepat pada saat itu, Psyga Zero terjebak di antara bayangan Laykagon. Dan Psyga Zero digigit dan dikoyak oleh bayangan Laykagon. Tapi rupanya itu adalah sebongkah kayu. Rupanya itu adalah ulah Akane. Dia menggunakan skill jurus pedang siluman raga kosong untuk menyelamatkan Psyga Zero. Setelah mengucapkan terima kasih, Akane bertanya, apakah Psyga Zero adalah Sanraku? Tentu saja Psyga Zero menjawab bukan. Dan Akane sadar jika Sanraku adalah pria bertopeng burung. Bukan hanya itu, Emul juga datang bersama Sekru. Sekru bilang dia cuma menemani Akane yang ingin menemui Sanraku. Mendengar nama Akane, Sanraku sadar jika dia adalah player kedua yang berhasil masuk ke istana Rebituza. Tapi Laykagon kembali mengamuk dan menyerang. Kali ini dia mengejar Akane dan Psyga Zero. Dan dalam pelarian mereka, Psyga Zero masih sempat bertanya soal Akane, siapanya Sanraku. Akane bilang dia menganggap Sanraku sebagai senior yang hebat. Sesaat mereka lengah, Laykagon menghantam Psyga Zero. Tapi Akane kembali menggunakan jurus raga kosongnya untuk menyelamatkan Psyga Zero. Di saat itulah Psyga Zero dan Sanraku mengakui kehebatan Akane. Sekru juga menjelaskan jika Akane sudah diakui oleh naga emas Silkworm. Dengan membuang egonya, Sanraku meminta Akane untuk membantu Psyga Zero. Sanraku mengirimkan undangan join team untuk Akane. Dan tentu saja Akane dengan senang hati menerimanya. Rencana mereka adalah mengalihkan perhatian Laykagon dari Psyga Zero. Pertama, Sanraku meminta Emul menghentikan pergerakannya dengan Magic Chain. Tapi meski telah menangkap Laykagon dengan Magic Chain, dengan mudah Magic Chain Emul dihancurkan. Tapi itu waktu yang cukup untuk Sanraku melancarkan serangan dengan skill Tarik Kilat. Tapi serangan itu masih belum cukup untuk mengalihkan perhatian Laykagon. Dia masih mengincar Psyga Zero. Meski begitu, Akane bilang jika itu jurus yang bagus. Dia bilang itu mirip jurus di Berserk Online Passion. Mendengar nama game itu, Sanraku menyadari jika Akitsu Akane adalah player bernama Dragonfly yang pernah bertemu dengan Sanraku waktu itu. Dragonfly. Kekuatan Psyga Zero sudah mulai pulih. Dia masuk ke mode Statanel dan menggunakan skill Katastropi. Serangan itu mengenai Laykagon. Artinya sekarang hanya tinggal satu serangan dengan skill Apokalips dan satu serangan dengan skill Katastropi. Tapi Psyga Zero kembali lengah dan hampir saja tewas. Tapi Akane tepat waktu menggunakan jurus raga kosong menyelamatkan Psyga Zero. Tapi hal gawat terjadi. Akane bilang jika dia sudah kehabisan kayu lock sebagai syarat menggunakan jurus raga kosong.
Leikagon menggigit sebuah pilar dan melemparnya ke arah Akane. Tapi dengan cepat, Shiku menyelamatkan Akane. Karena kayu pengganti sudah habis, Sanraku memikirkan sesuatu di mana biasanya monster yang terkena serangan pasti akan mengeluarkan darah berbentuk poligon. Tapi Leikagon sama sekali tidak mengeluarkan darah. Sanraku lalu menyuruh Emul menggunakan sihir Shaker. Saat Emul menyerang dengan mana Shaker, tapi sayangnya serangan itu meleset. Sanraku yang melihat itu sudah cukup puas. Karena teorinya terbukti, meski hanya kena sedikit, Sanraku bisa yakin jika tubuh Leikagon adalah tubuh yang terbuat dari sihir. Artinya, tubuh Leikagon itu sendiri terbuat dari kegelapan bayangan. Itu yang membuat Leikagon bisa menyeberangi kegelapan seperti bayangan. Dan juga setiap luka yang diberikan oleh Psycho Zero disembuhkan diam-diam oleh Leikagon agar tidak ketahuan. Itulah rahasia dari sang pembunuh malam Leikagon. Sekarang Leikagon menganggap Emul sebagai ancaman dan mengincarnya. Dengan begitu, Psycho Zero bisa menyerang. Tapi tiba-tiba, Sanraku mendapatkan pemberitahuan jika tenaga burung Suzaku akan habis. Sanraku lalu menyuruh Suzaku untuk turun dan menghemat energi. Psycho Zero yang punya kesempatan segera melancarkan serangan. Katastrofi. Tinggal satu serangan lagi menggunakan Apokalips. Tapi saat ini Psycho Zero menjadi target lagi. Sementara itu, sihir mana Shaker Emul belum siap. Sanraku lalu meminta Emul menggunakan Magic Chain, sementara dia menggunakan Firing Up. Bertepatan dengan itu, Magic Chain Emul mengikat kaki Leikagon, dan Psycho Zero sudah siap dengan serangan Apocalypse. Serangan itu mengenai Leikagon, dan artinya syarat sudah terpenuhi. Psycho Zero merapalkan sebuah mantra, tapi itu membuat Psycho Zero rentan diserang. Oleh karena itu, Sanraku akan melindungi Psycho Zero selama merapalkan mantra. Cahaya bulan mulai tertutup, kegelapan kembali, dan episode ini berakhir. Dibuka dengan flashback saat Psycho Zero dan Sanraku bicara tentang kartu as Psycho Zero. Psycho Zero bilang jika nanti syarat sudah terpenuhi, masih ada satu masalah, yaitu Psycho Zero harus merapalkan mantra yang cukup panjang sebelum bisa menggunakan skill pamungkasnya. Ditambah dengan posisi Leikagon yang harus tepat setelah dia selesai merapalkan mantra. Meski merepotkan, tapi Psycho Zero berani menjamin daya hancur skill ini tidak main-main. Kembali ke masa sekarang, di mana Psycho Zero sudah memenuhi syarat dan sedang merapalkan mantra. Sanraku bertugas untuk melindungi Psycho Zero, tapi sialnya awan mulai menutupi cahaya bulan. Sanraku lalu coba kabur. Dia memberitahu Akane soal bayangan Leikagon yang muncul dari kegelapan. Tapi sesaat Sanraku menyadari jika dia kabur, Psycho Zero akan dalam bahaya dan mudah diserang. Jadi mau tidak mau, mereka harus menghadapi Leikagon. Psycho Zero yang melihat situasi tidak bisa menguntungkan, dia berpikir untuk membatalkan mantranya dan kabur bersama mereka. Tapi Akane meyakinkan Psycho Zero dan Sanraku untuk melanjutkan mantranya. Kini mereka harus mengandalkan pendengaran dari Akane. Kegelapan mulai menyelimuti sampai tiba-tiba bayangan Leikagon muncul. Akane menyadari dan mengeluarkan skill jurus rahasia pedang siluman, Nafas Naga. Skill ini memungkinkan Akane mengeluarkan api yang berkorban seperti naga. Dijelaskan jika jurus ini akan didapatkan secara acak setelah selesai mengikuti quest pelatihan ninja.
Jurus ini didapatkan dengan cara meniru nafas naga yang diingat oleh pemain. Dan satu-satunya naga yang Akitsu akan ditemui saat dia baru bermain 1 bulan adalah Silkworm, sang penguasa langit. Setelah api Akane menerangi sekitarnya, maka terlihatlah keberadaan Leikagon. Saat itu juga Siklu beraksi. Siklu menggunakan skill bernama Bambu Petir. Skill ini mengeluarkan banyak bambu tajam dari dalam tanah, dan bayangan Leikagon bisa dihentikan. Perapalan mantra Psycho Zero sebentar lagi selesai. Leikagon yang kesal langsung mengincar Psycho Zero, dan saat itulah giliran Sanraku. Persiapannya sudah selesai. Dengan skill Crystal Bullet lalu ditambah dengan Growing Up, Leikagon bisa dihentikan. Selanjutnya, skill Mana Shaker dari Emul. Sanraku meminta Emul menargetkan kaki kanan Leikagon. Kali ini serangan Emul kena telak. Selanjutnya, serangan terakhir dari burung Suzaku. Suzaku meluncur cepat ke arah Leikagon, lalu mengaktifkan Incinerate Slasher. Dengan kecepatan penuh, Suzaku berhasil memotong kaki Leikagon. Dan tepat setelah itu, energi Suzaku habis. Leikagon yang terluka kesulitan untuk berdiri. Sanraku meminta Emul untuk menjauh darinya karena sudah saatnya dia menggunakan kartu Asia. Dikatakan bagian kanan Giltabril bisa menambah energi sihir senjata saat terkena sinar bulan. Energi ini biasanya digunakan untuk menciptakan Crystal Bullet, tapi sebenarnya bisa juga untuk menciptakan skill khusus. Tapi sebagai gantinya, Sanraku harus menghabiskan semua energinya untuk menciptakan daya hancur. Dan skill itu bernama Exit Charge. Setelah digunakan, Sanraku harus menunggu 168 jam untuk bisa menggunakannya lagi. Dengan energi yang meluap-luap, Sanraku menghantam Leikagon dengan Exit Charge Reject. Benar-benar kekuatan yang besar. Tapi selain daya hancur yang besar, Sanraku juga menerima efek yang besar, yaitu Giltabrilnya hancur dan hold point-nya berkurang drastis. Tapi karena Sanraku punya skill keberuntungan, dia hanya menyisakan 1 hold point. Tapi saat dia terhempas dan akan menabrak, tetap saja itu akan membuat dia mati. Harapan muncul. Magic Chain Emul menangkap Sanraku, lalu Akane dan Sikru membantu melindungi Sanraku dari benturan saat terjatuh. Akibat serangan Sanraku, mulut Leikagon terluka parah. Dia tidak bisa bergerak, dan inilah kesempatan Psycho Zero. Mantranya sudah selesai. Psycho Zero mulai mengayunkan pedangnya, dan Armageddon. Armageddon! Kekuatannya dan daya hancur yang benar-benar dahsyat. Tapi di saat semua yakin jika Leikagon kalah, rupanya Leikagon masih bisa berdiri dan hanya wajahnya saja yang hancur. Sanraku dan yang lain segera menolong Psycho Zero. Tapi sebelum itu terjadi, tubuh Leikagon tiba-tiba meluap dan sebuah mata di langit terlihat memandangi mereka, lalu menghilang. Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi. Lalu muncullah pemberitahuan tentang skenario unik ekstra yang artinya mereka berhasil menang. Tapi Sanraku berpikir itu bukanlah hadiah karena mengalahkan Leikagon. Lalu Sanraku memperhatikan gelar yang mereka dapat, yaitu penghancur serigala bayangan. Sanraku sadar jika Leikagon yang mereka lawan hanyalah bayangan yang diciptakan oleh Leikagon yang asli yang berada di suatu tempat. Sanraku benar-benar kesal dengar itu.
Tapi Psycho Zero menyemangati mereka dengan memberitahu jika mereka benar-benar hebat karena telah mengalahkan Lycagon yang tidak pernah dikalahkan oleh pemain yang lain. Lalu tiba-tiba tanda kutukan Sanraku bereaksi. Sanraku lalu ingat jika dia mengalahkan Lycagon, tanda kutukannya akan hilang. Sebuah kepulan asap muncul. Sanraku mengganti topengnya dengan topeng burung, bersiap untuk merayakannya. Tapi yang muncul adalah kepala Lycagon versi cabi. Bukan hanya itu, dia juga tiba-tiba pemakan Sanraku. Tentu saja semuanya menjadi kaget dan panik. Dan episode ini selesai. Setelah Sanraku dimakan oleh kepala mini Lycagon, setelah itu dia diembut-embut seperti permen karet. Sanraku akhirnya dilepeh keluar. Meski kesal, tapi Sanraku berharap dengan ini kutukannya akan hilang. Tapi yang terjadi adalah だがこれで綺麗さっぱりマーキングが消えて kutukannya tidak hilang, tapi justru semakin jelas berwarna agak hitaman. Lalu muncul pemberitahuan jika orang yang berhasil mengalahkan pecahan Lycagon tidak lagi dianggap mangsa. Ini adalah tanda bukti jika Lycagon mengakui jika orang itu layak dikalahkan sendiri olehnya dan hanya bisa dihapus dengan mengalahkan Lycagon yang asli. Tapi ada satu hal yang menguntungkan, di mana kali ini Sanraku bisa menggunakan item pada bagian tubuh yang ada tandanya. Tapi item itu akan hancur dalam batas waktu tertentu. 一定時間で破壊 Sanraku tentu semakin kesal dan tidak terima. Tapi mau gimana lagi? Psycho Zero lalu bertanya soal skenario unik bonus yang mereka dapat. Sanraku bilang jika itu adalah skenario unik untuk melawan monster unik. これがユニークモンスターと直接決着をつけるためのシナリオだ。墓守のウェザエモンの時がそうだった。 Selain skenario unik, Sanraku juga mendapatkan item api penuntun, di mana jika Lycagon sedang berada dalam jarak tertentu, api itu akan menunjukkan arahnya. Sanraku menjadi bersemangat kembali dan bertekad mengalahkan Lycagon yang asli setelah ini. 存在する場合、その方向を指し示す。なるほど。これがあればリュカオン本体を見つけ Sanraku dan timnya akhirnya melanjutkan perjalanan. Lalu Sanraku teringat jika tujuannya adalah melawan bos akhir. Sanraku bertanya pada Psycho Zero, seperti apa bos pada area ini? Psycho Zero bilang jika bos pada area ini adalah Wyvern dengan sisi kamuflase, di mana monster ini akan terus melayang di udara. Tapi yang lebih menyebalkan dari monster ini adalah di mana dia mampu mengambil alih kendali sihir mereka dan bahkan bisa mencuri senjata mereka. Tiba-tiba monster yang mereka bicarakan muncul. Dia bernama Usurper Dragon. Tapi mereka sudah siap. Sanraku dan gengnya siap bertempur. Namun pertarungan mereka tidak diperlihatkan. Tiba-tiba matahari sudah terbit dan mereka sudah menang. Tapi yang jelas mereka bilang Emus sangat berjasa. Emus sendiri tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Akhirnya mereka sampai di kota tujuan, 50th kota ke-15. この港町として多くのプレイヤーが集う2度目の旅立ちの町フィフティシアです。 Saat berjalan di kota, Sanraku bertanya pada Akane kenapa dia memakai topeng. Akane beralasan karena dia ingin menyembunyikan tanda kutukannya. Tapi alasan sebenarnya adalah karena dia tidak sengaja menggunakan wajah aslinya sebagai avatar. 本当はうっかりリアルの顔のままでデータ作成しちゃったんです。なんて言えません。 Saat Sanraku menemukan gang sepi, dia berniat membuka pintu ke Rebituza. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan oleh seseorang kakek-kakek yang berbicara tentang kebangkitan Arcanum. Sanraku awalnya mengira dia peramal biasa. Kakek itu terus mengoceh tentang Arcanum yang harus dibangkitkan.
強きに至るし者汝がアルカナムを覚醒して死ん Lalu Psycho Zero bilang, jika kakek ini adalah Arcanum, si guru kebangkitan. Arcanum muncul ketika pemain sudah mencapai level 99. Psycho Zero menjelaskan jika Arcanum adalah sebuah subprofesi di mana para pemain bisa mempunyai status berbeda, bisa juga disebut buff. Seperti Psycho Zero yang punya Arcanum bernama Word, di mana dia bisa meningkatkan statistiknya, tapi efek negatif dari skill dan sihir akan berlipat ganda. Arcanum tidak bisa dipilih sendiri, tapi berdasarkan penilaian. Mendengar semua penjelasan itu membuat Sanraku jadi penasaran dan mencobanya. Tiba-tiba Sanraku diselimuti oleh kain hitam. 覚醒して死んぜよ Di dalam sana, dia harus memilih kartu seperti kartu tarot. Akhirnya Sanraku memilih satu kartu dan dia mendapat kartu full, di mana efek dari Arcanum itu adalah recast time skill dipotong setengah. Hal ini sangat menguntungkan untuk Sanraku. リキャストタイムが半分だとこれはめっちゃくちゃ大当たりじゃねえか Tapi sebagai efek negatifnya, debuff akan berlipat ganda. Psycho Zero bilang jika Arcanum full adalah Arcanum yang langka, yang cuma bisa didapat jika bisa mencapai level 99 dengan cepat. Lalu Sanraku bertanya tentang maksud extend pada statistiknya. Psycho Zero kaget karena extend hanya bisa didapatkan ketika sudah mengalahkan monster di atas level 100. エクステンド。これはそのレベル100オーバーのモンスターを Menurut Psycho Zero, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Mengingat Sanraku baru saja bermain Shangri-La Frontier selama 1 bulan. Dan yang lebih buat Psycho Zero senang adalah karena dia bisa berpetualang bersama Sanraku. 一緒に夜明けを迎えてしまいました。急展開。ちょっと進展が早すぎるかも。 Lalu diperlihatkan 2 orang pemain yang sedang bersiap-siap. Dan mereka adalah Rush dan Mordo. Sementara itu, di dalam dasar lautan yang gelap, diperlihatkan lengan tentakel raksasa. Dia adalah Ketamit, sang kedalaman mutlak. Dan episode ini selesai. Petualangan baru menanti Sanraku, melintasi samudera dan mencari sang kedalaman mutlak. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.